Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya teman-teman. Di sini saya akan mulai membuat beberapa video tutorial tips di dunia penetasan dan peternakan. Jadi di sini akan mulai saya bikin video. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya nggak bikin video yang bagus, jadi apa adanya aja. Saya juga males untuk ngedit, untuk proses videonya, jadi ya wis apa adanya aja ya. Nanti juga mungkin bahasanya agak campur sama bahasa Jawa, soalnya saya orang Jawa. Jadi di sini yang awal video ini saya mau bikin pengetahuan tentang beberapa macam termostat dulu. Termostat itu kan salah satu komponen terpenting di sebuah mesin tetas. Jadi di depan saya ini ada beberapa macam jenis dan merek termostat. Nanti akan saya jelaskan satu-satu, dan nanti jika teman-teman semua ingin merakit atau membuat mesin tetas, bisa untuk acuan atau referensi. Jadi di sini ada beberapa jenis, sebenarnya masih banyak lagi sih jenis termostat. Cuma kalau untuk termostat itu sebenarnya sama aja fungsinya untuk mengatur suhu di dalam mesin tetas. Cuma nanti perbedaannya di setiap termostat ini nanti ada kayak semacam program menu gitu. Jadi fungsi-fungsinya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, dimulai aja teman-teman ya. Ini di sini yang pertama ini saya mau kasih tahu, yang saya pegang ini yang warna hijau ini termostat. Dari semua jenis ini yang paling murah di pasaran, cuman kalau menurut saya ini kualitasnya bukan murahan, tapi ingat teman-teman ya, ada beberapa merek, jadi kayak mereknya itu berbeda-beda. Nanti saya kasih tahu juga merek yang bagus dari jenis yang model ini jenis W1 berapa tadi ini, W1209. Cuma nanti saya kasih tahu atau saya kasih tips cara memilih, soalnya seperti ini banyak di pasaran dengan merek-merek berbeda dan itu kualitasnya beda-beda. Nah, nanti saya akan kasih tahu di video selanjutnya mana yang bagus dan mana yang jelek. Nah, ini untuk apanya ya, untuk keunggulannya dulu aja untuk termostat yang jenis W1209. Oh ya, nanti mungkin videonya akan saya jeda. Saya nggak males untuk edit video, jadi wes apa adanya aja. Nanti mungkin ada jeda gitu. Nah, jadi keunggulan dari termostat jenis ini yang pasti murah, dan kalau untuk masalah akurasinya sih tergantung, soalnya jenisnya banyak sekali seperti ini. Kalau biasanya saya itu nggak pakai settingan akurasi dari pabrik, saya pasti kalibrasi lagi. Dan enaknya lagi termostat jenis ini bisa dikalibrasi ya, jadi bisa dikalibrasi itu nanti di menu P4 nya nanti ada di sini menu P4, nanti akan saya tunjukkan juga cara-cara kalibrasi, pokoknya ini nanti kita bahas mendalam untuk jenis yang ini. Bagus ini sebenarnya, cuma nanti jangan salah pilih. Kalau yang saya pegang ini, saya buat contoh ini yang jenis jelek ini, saya nggak pakai ini. Nah, mungkin nanti bisa saya lebih perjelas lagi untuk gambarnya atau ciri-cirinya yang kurang bagus untuk yang merek ini ya. Nah, nanti
nanti juga akan saya nyalakan untuk cara setting, reset, untuk pengaturan suhu, untuk batas suhunya, kalibrasinya nanti akan saya akan saya tunjukkan. Ini sih keunggulannya, dia murah. Untuk kualitas kalau kita bisa milih, bisa cari yang bagus, itu nanti kita dapat yang bagus. Kalau masalah akurasi kembali nanti kita kalibrasi, jangan buat patokan. Jadi contoh 38 terus kita manut-manut aja di sini 38 berarti suhu di mesin 38, enggak. Perlu kalibrasi. Semua komponen, semua termostat itu perlu kalibrasi. Makanya kalau termostat yang bagus itu pasti dikasih menu kalibrasi. Contoh yang kayak seperti ini juga ini ada menu kalibrasinya. Cuma kalau yang ini kayaknya nggak ada, saya belum terlalu dalam pakai termostat model ini. Nah, terus untuk kelemahannya sih tampilannya aja ya. Tampilannya itu jadi dia nggak pakai cover kayak teman-temannya ini, dia udah pakai cover yang bagus. Jadi ini kayak PCB gitu aja ya. Jadi nggak bagus lah kalau ditaruh di luar. Tapi mesin saya semua yang kapasitas 100 ke bawah saya pakai ini, karena saya tahu saya milih yang bagus, yang kualitas bagus. Enaknya juga ini bisa di reset, bisa dikalibrasi. Oke, selanjutnya untuk yang tipe ini. Nah, ini tipe termudah untuk pemasangannya. Untuk pemasangannya dia sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal masukkan listrik, ya kan? Terus ini langsung keluar lampu, gitu aja. Nah, untuk cara settingnya nanti juga kita bahas di video yang lain. Jadi cuma gitu aja untuk pemasangannya, dia lebih mudah. Harganya sih sebenarnya nggak jauh sih sama ini, kalau yang di pasaran yang seperti ini. Cuma masalahnya, kendalanya saya sering dapat laporan dari teman-teman itu sering mati. Ya, nggak tahu sih matinya karena apa. Biasanya kan karena ini yang jenis yang langsung listrik ya, 20 volt ya. Biasanya kayak ada komponen di dalamnya itu kayak adaptornya sendiri itu yang gampang mati itu ya. Jadi ini sering mati dan relaynya katanya sering kebakar yang jenis ini. Makanya di mesin saya nggak pernah pakai mesin jenis yang ini. Ini juga karena langsung listrik, saya akan nyari yang pakai adaptor. Jadi ini juga yang W1209 ini kelemahannya dia harus pakai adaptor, jadi nggak bisa listrik langsung. Tapi saya memang butuh yang pakai adaptor, makanya saya pilih yang ini. Ini cara settingnya juga simple banget, nanti tinggal tekan ini mau nurunkan, mau naikkan, tekan ini aja. Ini gampang. Untuk pemula sih ini lebih enak, lebih gampang pemasangannya, nggak ribet. Terus jenis ketiga yang ini STC 1000 itu harganya agak lebih mahal dari dua yang itu ya, agak lebih mahal dari dua yang itu. Menunya juga lengkap, terus dia bisa untuk panas dan dingin. Jadi kita mau di sini sudah tertanam 2 relay juga untuk panas dan dingin ya. Sensor ada. Nah, cuma nanti ini cara settingnya agak ribet sedikit, jadi memang agak susah ini cara settingnya. Nanti juga tak bahas di video selanjutnya ya. Ini enak sih, ini awet. Saya untuk terus kalibrasinya juga kebanyakan ini sebenarnya kayak gini tetap tak kalibrasi untuk keakuratan suhunya dari pabrik. Cuma kebanyakan yang seperti ini akurat. Jarang saya kalibrasi selisih banyak, paling mentok 1 derajat. Contoh kalau suhu asli itu 38 derajat, mungkin di mesin ini sekitar 37. Jadi tak turunkan atau tak naikkan 1 derajat, paling mentok paling banyak ini.
Jadi lumayan akurat sih ini. Kalau kita nggak tahu kalibrasi atau apa terus kita buat patokan ini sebenarnya bisa aja sih, karena memang apa ya, ya akurat sih menurut saya, masih bisa dikatakan akurat. Oke, terus selanjutnya oh ya, ini tanpa adapter ya, ini jadi bisa langsung listrik juga ini ya. Oke, selanjutnya yang jenis ini masih ada sih jenis lain, cuma saya nggak ada. Jadi yang jenis ini biasanya di mesin tetas yang kapasitas besar-besar itu 500.000, jadi pakai ini. Apa pakai ini controller ini sebenarnya, bukan termostat aja, jadi controller. Di sini sudah apa ya, tertanam kayak timernya ada, terus termostatnya ada, hygrostatnya ada, terus untuk penghitungan ini sebenarnya jenis yang apa, tipe yang agak tinggi nih. Saya masih ada yang tipe di bawahnya ini, bentar saya ambilkan dulu. Nah ini, bentar ini saya pindah dulu ya. Ini tipe adiknya lah, adiknya yang itu tadi sama XM18, cuma yang ini XM8 biasa, XM18 biasa, yang tadi XM18S atau apa saya lupa. Nah ini sama hampir sama, untuk dua-dua ini hampir sama. Dari cara setting ada sedikit perbedaan, ini nanti akan kita bahas juga ya, video sendiri nih kayaknya, soalnya menunya banyak sekali nih. Jadi untuk yang tipe ini sama ini menunya banyak sekali. Jadi mulai dari suhu, kelembapan, terus waktu pemutaran atau turningnya itu bisa kita setting di sini. Dan ini juga dilengkapi dengan dua pemanas, maksudnya dua relay untuk pemanas. Jadi pemanasnya itu udah ada dua relay, jadi pemanas pertama sama pemanas kedua. Terus untuk settingan kipasnya juga ada nanti, pokoknya lengkap yang ini. Cuma harganya ya lumayan. Cara settingnya juga agak susah, instalasinya juga agak susah, cuma pasti nanti saya kasih apa ya, tutorialnya lah, cara untuk settingnya ke mesin gimana, terus untuk setting suhu, kalibrasi juga. Ini juga perlu kalibrasi, biasanya ini memang agak sedikit melenceng biasanya, cuma nggak banyak, sama kayak yang ini tadi, paling mentok 1 derajat. Jadi untuk teman-teman yang ingin bikin mesin tetas atau punya mesin tetas, saya sarankan wajib ya sampean itu punya alat apa ya, alat ukur patokan suhu yang nyata, katakanlah begitu, suhu yang asli. Jadi seumpama mau nanti ada ganti komponen, contoh ini sama kayak gini ya, sampean ada ganti komponen, wah ini rusak, ini sampean beli mesin jadi, terus kalau termostat ini rusak, otomatis sampean kan ganti termostat ini. Nah setelah sampean pasang, sampean setting, itu kan perlu kalibrasi, tapi sampean nggak pegang suhu yang akurat, nggak pegang termostat yang akurat, nah kan susah. Apalagi yang model kayak gini memang kelemahannya selisihnya banyak dari suhu asli, itu bisa mencapai saya paling tinggi 4 derajat. Jadi contoh di layar ini kelihatan 38, saya kan settingan biasa 38 paling tinggi, tapi ternyata di suhu asli atau suhu patokan saya itu sudah 41 derajat. Nah kalau kita pakai mesin tetas itu kan pasti telurnya matang ya kan. Makanya kalau sampean punya mesin tetas atau mau bikin mesin tetas, usahakan punya dulu termometer yang akurat. Gimana cara tahu termometer itu akurat apa enggak? Kalau saya sih gampang, nanti juga tak bikinin video caranya. Sampean gini aja, kalau bingung sampean beli termometer kayu, terus letakkan termometer kayu itu di
ayam atau unggas yang lagi mengeram ya toh. Jadi nanti termometer kayu itu sampean taruh itu, terus sampean cek suhu berapa sih yang telur itu apa, indukan itu ngerem. Nah itu buat patokan aja itu. Kalau biasanya sih antara, kalau saya soalnya beda-beda sih, termometer pun juga beda-beda loh ya, ada yang akurat sama enggak ya. Termometer kayu juga itu kan dari kayu loh ya, saya kayak punya, tak cari dulu sebentar. Untuk termostat kayunya enggak ketemu ya, jadi ini sekarang pakai termostat termometer deh, termometer kayak gini. Jadi gini, kalau saya untuk kalibrasi untuk suhu ram ayam itu biasanya gini. Ini katakanlah contoh ini di sarangnya ayam ini, telurnya. Jadi waktu ayam itu lagi ngeram, itu langsung aja saya angkat ayamnya, terus langsung saya sensor pakai ini, contoh seperti ini. Nah nanti ketemu berapa di sini, ketemu berapa di sini. Ini kalau untuk ini mode badan ya, harus diganti dulu ke mode barang. Nah jadi contoh ini udah dirami ayamnya kita ambil, langsung kita sensor. Nah nanti ketemu berapa di sini. Ini kan kalau biasanya kalau pakai sensor yang seperti ini ketemu 38,5 antara itu. Jadi ini bisa buat patokan saya. Jadi alat ini buat patokan saya, berarti suhu stabilnya yang di ramin ayam itu 38,5 ya. Model kayak gini, ingat model kayak gini kalau sampean pakai termometer model kayak gini, jangan lupa dipindah ke suhu ini, apa ini terusannya, service ini. Kalau mode badan, untuk mengukur badan kayak gini, nah ini ada tulisan badan, body di sini ya. Jadi harus mode yang ini suhu untuk mengukur benda. Jadi sensor benda beda kok nanti ya, hasilnya beda sama yang suhu badan sama suhu benda ya kan. Oke, kita lanjut ya, bahas termostat yang model ini tadi ya. Kita lanjut ya, model ini model yang paling mahal sih harganya, bahkan sama ini aja juga selisih. Ini lupa saya selisih berapa, sekitar 100.000 sampai 150.000 harganya, tapi sama kok, sama-sama untuk fungsinya sama-sama untuk controller mesin tetas yang kapasitas besar pastinya. Terus cuman yang membedakan ini sama ini, yaitu kalau di sini sudah ada kayak gambaran, kayak visualnya itu. Jadi udah ada kayak gambar-gambarnya, kayak contoh ini gambar kelembapan, terusan ini, nah ini ya kelembapan. Jadi ini, terus ini untuk pemanas 1 dan pemanas 2. Yang ini untuk pemutaran, ini indikator pemutarannya juga ada. Terus di sini, wah saya lupa ini, nantilah tak cari-cari, tak jelaskan nanti di video yang lain. Nah terus di sini enaknya ini ada kayak gambar ayam, angsa, bebek, angsa sama burung. Jadi ini kayak settingan cepatnya. Contoh kalau kita mau neteskan ayam, ya wes kita tinggal pilih menu ayam. Kalau bebek kita tinggal menu bebek, angsa, burung. Nah kalau yang bawah ini settingan custom. Jadi kayak kita mau setting sendiri, nanti ini menunya kita pilih yang ini loh. Kok beda-beda, ada ayam, bebek, itu nanti apa yang membedakan. Jadi gini, ini controller ini sudah
benar-benar otomatis dari mulai telur pertama dimasukkan, telur sampai mau menetas itu ada settingannya sendiri-sendiri. Contoh untuk telur pertama dimasukkan itu biasanya suhunya akan beda berapa, kira-kira 38,0. Nah nanti kalau sudah umur 1 minggu ya, kelembapannya dia akan naik, terus otomatis suhunya juga akan naik sampai menjelang menetas. Nah setelah menjelang menetas kelembapan akan naik lagi, suhu akan turun, biasanya gitu untuk settingan ini. Dan ini kan ada hitungan harinya, jadi mulai dari dimasukkan sampai menetasnya. Kalau ayam 21 hari nanti akan ada hari-harinya di sini, udah berapa hari, terus ada untuk berputarnya tadi udah berapa kali, ada semua. Nantilah kita bikin video yang lengkap untuk controller jenis ini dan ini semuanya, nanti tak bikinkan video untuk cara setting, kalibrasi, reset, semuanya nanti lengkap pokoknya. Nah itu aja dulu ya untuk pengenalan jenis-jenis termostat sama untuk fungsinya sama sebenarnya. Semua termostat ini untuk mengatur suhu mesin, suhu di dalam mesin dengan pemanas lampu bisa, elemen bisa, tergantung nanti dipakai. Jadi sekian untuk video kali ini. Nanti video selanjutnya saya akan bahas satu persatu untuk kayak termostat ini, cara setting semuanya ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum.